Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Mulyadi, mahasiswa S2 Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan menyampaikan video mempraktekkan bagaimana melakukan bimbingan konseling terhadap seorang siswa yang mempunyai kasus sering terlambat ke sekolah dan suka membolos dikarenakan berbagai permasalahan. Kita akan cari permasalahan-permasalahannya dan kita akan cari solusinya agar siswa ini tidak kembali terlambat datang ke sekolah dan tidak kembali membolos seperti apa yang telah dilakukan. Demikian, silakan simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Chandra? Silakan duduk Chandra. Hari ini pelajaran apa barusan? IPA Pak. Pelajaran IPA. Gimana pelajaran IPA? Pusing. Hitung. Ya. Gurunya gimana? Baik nggak? Baik Pak. Gurunya baik. Chandra tahu nggak dipanggil ke sini ada apa? Enggak Pak. Tahu. Takut nggak dipanggil ke sini? Enggak Pak. Enggak. Kalau takut sama siapa kira-kira gitu? Sama Pak Ade Pak. Kenapa Pak Ade? Tegas Pak. Gas Pak Ade, kalau dipanggil sama Pak Sani nggak takut ya? Enggak Pak. Baik. Ini Chandra, Bapak sebagai guru konseling di sekolah ini atau guru BK di sekolah ini memanggil Chandra karena ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan ke Chandra terkait masalah Chandra di sekolah. Karena hari ini kita akan melaksanakan konseling. Konseling itu apa? Konseling adalah komunikasi antara guru dengan muridnya untuk mencari permasalahan-permasalahan yang ada pada muridnya, sehingga muridnya mengakibatkan ada masalah. Dalam hal ini Bapak menerima laporan dari wali kelas, dari guru bidang studi, Chandra itu sering terlambat datang ke sekolah. Yang pertama, yang kedua sering juga bolos. Padahal sebelumnya Chandra itu nggak pernah seperti itu, betul kan? Betul Pak. Nah, Bapak minta ke Chandra untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Chandra. Itu yang pertama. Yang kedua, andaikan permasalahan itu menimpa Chandra, maka kita cari solusinya seperti apa, cari alternatifnya seperti apa, gitu kan? Sehingga Chandra tidak membebani masalah Chandra itu sendiri, ya, sehingga ada solusinya, ya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira kenapa alasan Chandra sering terlambat ke sekolah? Bisa diceritakan nggak? Nggak ada yang bangunin Pak. Nggak ada yang bangunin. Kalau ibu ada? Ada. Ayah ada? Ada. Masih punya ayah, masih punya ibu. Ya, Pak. Kakak punya? Punya Pak. Punya. Kenapa ibu nggak membangunin Chandra atau gimana? Ibu kan jualan di pasar Pak. Jadi harus berangkat dari jam 3 subuh Pak. Oh, jadi berangkat dari rumah ke pasar jam 3 subuh. Iya Pak. Berdua sama Bapak. Ya. Berarti di rumah itu tinggal ada dua, Chandra sama kakak. Kalau kakak itu kelas berapa? Kakak kelas 3 SMK. SMK. Ya Pak. Itu kan ada dua di rumah, ya. Chandra sama kakak. Kakak suka ngebangunin Chandra? Suka Pak. Kakak pergi ke SMK jam 6:30 Pak. 6:30. Chandra jam 6:30 udah bangun dulu? Udah Pak, kadang tidur lagi. Oh. 6:30 kakak pergi ke sekolah. Suka bangunin Chandra, ya. Tapi Chandranya hese bangun gitu, ya, susah Pak. Susah bangun, sehingga kakak Chandra itu kesel, sehingga ya. Ditinggal aja gitu. Ya. Nah, itu mengakibatkan Chandra datang ke sekolah terlambat. Nah, masalahnya itu ayah sama ibu jualan jam 3
kakak sekolah perginya 6:30, sementara Chandra 6:30 baru bangun. Iya Pak. Sehingga mengakibatkan Chandra itu datang ke sekolah terlambat. Kita cari solusi. Menurut Chandra, kira-kira kalau ada permasalahan seperti itu, apa saja solusinya? Ada nggak kepikiran? Tadi kan ayah udah nggak bisa, udah pergi ke pasar. Kakak sudah pergi ke sekolah, bahkan sudah kesel ngebangunin nggak bangun-bangun. Kira-kira apa sih alternatifnya? Alarm Pak. Alarm. Alarm baik. Satu alarm. Kedua, membuka jendela kamar Pak. membuka jendela kamar. Tiga apa? Ada nggak? Minta nelpon sama teman Pak. Menelpon sama teman. Oke. Kita cari satu-satu lah. Kira-kira permasalahan tersebut bisa terpecahkan nggak? Sebab gini, permasalahan yang Chandra hadapi itu kan bolos sekolah, terus sering terlambat ke sekolah. Itu kan permasalahan besar sebetulnya, diakibatkan dari permasalahan kecil karena bangunnya terlambat. Itu akan mengakibatkan nilai rapotnya jadi jelek, bahkan tidak bisa naik kelas kan. Nah, sekarang coba kira-kira solusinya apa supaya Chandra itu tidak terlambat lagi. Tadi disebutkan pasang alarm, dua membuka jendela kamar, ketiga menelpon teman. Pernah nggak dilakukan salah satu daripada itu? Pernah Pak. Alarm pernah. Terus gimana? Bangun, matiin alarm, tidur lagi. Berarti itu coret lah, tidak bisa menjadi solusi ya. Terus solusi yang kedua tadi membuka jendela supaya adzan subuh terdengar. Ya Pak. Gimana itu? Terdengar tapi adzannya beres, tidur lagi Pak. Tidur lagi. Nanti coret, itu sudah tidak bisa menjadi solusi. Sekarang yang ketiga, minta miskol teman. Itu udah dilakukan belum? Udah Pak. Sudah dilakukan, tapi gimana? Sudah dilakukan? Bangun nggak? Bangun Pak. Bangun. Oh, berarti itu yang bisa dilakukan ya. Nah, selanjutnya begini. Ini kan masalah tidak bisa terus-menerus seperti ini. Harus ada jalan keluar. Kira-kira teman Chandra yang suka miss call, telepon ke Chandra untuk bangunin subuh itu siapa aja, bisa disebutkan nggak? Ada Bagas, Najmi, sama Sipan Pak. Kenapa itu Bagas bisa bangunnya pagi-pagi? Kalau Bagas suka ngebantuin ibunya jualan bubur, jadi bangun pagi-pagi. Terus kalau Najmi suka sholat ke masjid, jadi bangun pagi-pagi. Subuh. Kalau Sipan kunaon suka puasa Senin Kamis. Kenapa Chandra nggak ngikuti teman-temannya seperti itu? Alasannya kenapa? Belum siap. Nah, itu teman-temannya udah bagus. Chandra bergaul sudah dengan teman-teman yang bagus. Nanti ke depan mudah-mudahan Chandra seperti teman-teman Chandra ya. Bisa sholat subuh di masjid, biasa puasa Senin Kamis, bisa membantu orang tua menyiapkan untuk jualannya. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman Chandra untuk Chandra itu bagus ya. Hanya saja sekarang dari Chandra sendiri harus ada niat perubahan sehingga datang ke sekolah itu tidak terlambat lagi dan tidak bolos lagi ya. Nah, coba dilakukan itu, minta miss call, minta telepon sama teman ketika Chandra kesiangan, sehingga itu menjadi solusi alternatif bagi Chandra agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah ya. Ya Pak. Nah, itu solusinya udah ketemu ya. Nah, kira-kira setelah Chandra menceritakan permasalahan Chandra sama Bapak, gimana perasaannya? Alhamdulillah Pak, udah nemuin solusi yang baik. Nah, tenang ya, udah enak kan. Sekarang tinggal dilaksanakannya solusi tersebut ya. Janji sama Bapak ya. Siap. Nah, sehingga nanti Bapak bisa bantu ke depannya menyampaikan ke wali kelas dan ke guru bidang studi bahwa Chandra itu berjanji akan berubah diri ke arah
lagi. Ya, siap. Gitu ya. Sekarang berarti solusinya sudah ketemu. Sekarang tinggal dilaksanakan mulai besok lah. Siap. Ya. Siap? Siap. Nah, sekarang itu saja dari Bapak. Solusinya sudah ketemu. Sekarang tinggal dijalankan dan dilaksanakan. Ya. Sekarang Canda boleh masuk kelas lagi untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Sama. Salam.